Kalau dari Telisti gimana nih? Kalau dari aku pengalamannya bener-bener pengalaman yang cukup berharga banget. Terus kan pasti banyak yang bertanya nih, dapat apa aja nih ikut kampus mengajar? Tentunya dapat banyak banget ya, banget. Menurut saya kayak dapat uang jajannya ada gitu. Benefitnya itu juga uang jajan juga Ada, berarti alhamdulillah. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Unisa Kuningan bersama aku Epa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bahasan yang pokoknya menarik banget nih, khususnya buat teman-teman mahasiswa. Kira-kira apa aja sih bahasanya? Dan hari ini Epa nggak sendiri loh. Hari ini Epa ditemenin sama dua narasumber yang luar biasa ya, Masya Allah. Yaitu ada Teh Listi dan Teh Gaida. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik ya Teh. Oke. Di sini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kita sharing-sharing di sini. Oke. Sebelumnya Teteh dari prodi apa sih Teh? Kalau saya dari prodi PAI. Dari PAI. Teh Gaida? Saya juga sama dari PAI. Beda semester apa sama nih? Beda. Kalau saya dari semester 4 sih. Semester 4. Saya atasnya semester 6 gitu ya. Oke, ngomong-ngomong nih, kenapa sih bisa ada di podcast ini? Jadi seperti yang udah tahu ya gitu kan, hari ini kan, bukan hari ini maksudnya, pada momen kali ini tuh ada yang lagi hangat-hangatnya gitu tentang salah satu program di kampus Merdeka, yaitu kampus mengajar ya. Ya, kampus mengajar. Nah, katanya ngomong-ngomong Teteh berdua jadi masuk di kampus mengajar ini gitu. Ke angkatan berapa berarti Teh? Ke angkatan 5 berarti. Angkatan 5. Iya. Angkatan 5. Oke. Nah, sebelumnya kenapa sih bisa tertarik nih masuk di kampus mengajar gitu? Boleh Teh Listi dulu? Pertama kayak coba-coba dulu aja gitu kan. Langsung nyaman gitu. Coba-coba emang awalnya, terus pas lihat-lihat di Instagramnya kayak menarik banget gitu untuk diikuti. Ikuti aja. Ikuti aja gitu. Kalau Teh Gaida gimana nih? Kalau aku sendiri sih sempat daftar di angkatan dua semester sebelumnya. Berarti di angkatan 4. Ya. Dulu sempat daftar tapi ternyata mungkin belum rezekinya, jadi nggak lolos. Terus di angkatan sekarang, angkatan 5, coba-coba lagi daftar karena penasaran. Terus alhamdulillah keterima, lolos. Alhamdulillah ya. Berarti rezekinya tahun ini. Iya. Dikasih kesempatannya tahun ini. Iya, tahun ini. Oke, ngomong-ngomong nih tentang kampus mengajar, berarti angkatan 5 kan ya. Ada berapa orang sih yang ikut, yang lolos gitu, yang masuk di AKM 5 ini? Kalau senasional sih, kalau nggak salah itu ada 21.045 mahasiswa yang banyak banget ya. Yang mengikuti program kampus mengajar yang angkatan 5 ini. Kalau di Unisa? Kalau di Unisa sendiri 9 orang. 9 orang. Berarti itu pastinya dari beda-beda prodi kan ya? Iya. Ada, kalau boleh tahu dari prodi mana aja tuh? Ada prodi PAI, PBI, TI, sama PGSD. PGSD. Itu kan kampus mengajar kan, identiknya kan sama apa sih, prodi pendidikan gitu. Berarti itu kan tadi ada dari TI itu informatika ya? Iya. Berarti itu nggak apa-apa Teh. Berarti nggak harus tentang pendidikan aja, maksudnya nggak harus di prodi pendidikan aja gitu? Nggak harus. Kalau misalkan ada dari teknik mesin kayak gitu boleh. Boleh dari Kesmas. Juga boleh. Berarti bebas gitu ya, nggak ada maksudnya kayak harus pendidikan aja gitu? Enggak ada. Oke. Ngomong ini berarti mulainya kapan nih? Mulai masuk KM itu, mulai ngajarnya gitu? Untuk angkatan 5 ini di bulan Februari tanggal 20 itu, di minggu awal kita observasi, kayak kita mencari tahu lingkungan sekolahnya gimana, lingkungan kelas, lingkungan sekolahnya, kayak gitu. Terus perkenalan sama warga sekolahnya, sama guru-guru, sama siswanya, itu di bulan Februari. Berarti kalau habis itu berarti langsung langsung belajar atau ada yang lain dulu gitu? Habis observasi.
Ada sih kayak FKKS dulu, forum komunikasi kepala sekolah. Kalau habis itu kayak kita merencanakan dulu program-program kerjanya apa yang harus kita buat untuk kemajuan sekolahnya gitu. Kalau misalkan program kitanya udah disetujui, baru kita bisa melaksanakannya. Jadi harus ada program dulu ya itu ya kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya buat penempatan nih, gimana ya penempatan sekolahnya gitu? Jauh nggak sih kira-kira, atau misal kayak ditentuin dari sananya atau kita boleh milih sendiri? Kalau untuk itu kita nanti dikasih pilihan dulu, pilihan yang terdekat dari rumah. Kebetulan untuk saya jauh nih, jauh di Sindang Jawa, di Cibimbinnya. Tuh. Seorang mana teteh berarti? Asalnya dari Dharma. Dari Dharma ke Cibimbing, lumayan ya. Ngontrak berarti? Iya, ngontrak. Kalau PP kan capek juga gitu. Iya, lumayan ya. Perjalanannya nanti terlambat gitu. Bisa-bisa berangkat subuh gitu. Oke, kalau teteh? Aku sendiri ditempatin di SD Negeri Indah Patra. Itu tuh termasuknya ke Kecamatan Ciganda Mekar, daerah Cilimus Kuningan. Daerah Cilimus Kuningan. Iya, kalau alamat saya sendiri dari Desa Kasturi. Nah, kurang lebih perjalanan ke sekolah ada 20 menitan. Oh, berarti masih bisa PP ya bisa gitu. PP, iya, Iya. Oke. Terus selama ngajar di sana tuh pasti ada aja kan awal-awal tuh perkenalan dulu gitu kan, harus beradaptasi dulu kan sama lingkungan sekolah di sana gitu, terus juga sama siswanya gitu. Nah, kalau misalnya ngajar itu boleh bebas atau misalnya kelas berapa gitu, terus kayak nanti adaptasinya gimana gitu? Kalau aku sendiri sih untuk masuk ke kelas mulai ngajar itu kondisional gimana di keadaan di sekolahnya. Misalnya kalau seumpamanya ada rapat guru atau guru-guru berhalangan hadir, itu kita baru masuk ke kelas. Jadi disesuaikan sama guru-guru yang ada di sekolah. Kalau misalkan gurunya semua hadir, nah kita otomatis nggak masuk ke kelas, terus kita rancang program kerja yang kita buat gitu. Oke, kalau tadi sih gimana? Sama juga sih kayak kondisional gitu. Terus tadi masalah yang adaptasi. Pertama itu adaptasi itu kayak susah banget gitu ya menurut saya, karena kan itu usianya usia yang masih itu kan. Terus pas pertama datang alhamdulillah sih disambut dengan baiknya gitu. Cuman kayak gitu kayak merasa aduh gimana nih, masih bingung kan, belum ada gambaran apa-apa. Alhamdulillahnya dapat guru pamong, guru-guru di sana itu kayak welcome banget ke kitanya. Jadi memudahkan kita untuk adaptasinya juga gitu. Rezeki banget gitu ya, maksudnya ada sempatnya. Oke. Biasanya anak-anak tuh suka pada iseng gak sih kalau lagi belajar gitu? Atau misalnya kayak lagi main-main gitu, lagi ngejelasin malah iseng gitu. Biasanya suka ada gak sih? Kan anak SD tuh, ya kan? Iya, pasti. Ada. Pasti ada sih di dalam proses belajar itu, apalagi kalau udah mendekati jam-jam akhir, mau pulang sekolah atau jam-jam waktu istirahat, itu anak-anak udah mulai ribut, udah mulai mondar-mandir, gak karuan, pengen cepet pulang gitu ya. Cepet pulang, iya. Oke. Terus apa sih, ada nggak sih kayak misal teman-teman kan dari jauh-jauh gitu ya, bukan cuma dari Kuningan aja gitu. Nah, untuk bisa bikin kompak tuh kayak gimana sih gitu? Untuk pertama kali ketemu kan pasti agak canggung juga gitu kan ya. Nah, gimana sih teh biar kompak gitu pas proses pembelajarannya juga gitu? Kalau saya mah kayak lebih, kan pertama nih kita nggak tahu sama siapa tiba-tiba ketemu aja, pernah sampai kita salah orang. Kenapa tuh? Karena kita kira teh, oh dia mungkin yang dari universitas ini mau yang KM, ternyata bukan gitu kan. Ternyata mahasiswa lain gitu. Mahasiswa lain. Ternyata kayak pas pertama kenal kayak tetap canggung, terus pas makin kesini kayak banyakin ngobrolnya, banyakin kayak bertukar pikirannya. Jadi alhamdulillah banyak kompaknya gitu kan, bertukar pikiran terus. Kalau teh jadi gimana nih? Sama sih ya, kalau awalnya ya minggu awal itu masih canggung, ya masih namanya juga ketemu orang baru ya. Iya, masih canggung. Terus tapi beranjaknya waktu kita mulai deket, karena sering ngobrol di chat grup sama di sekolah, lama-lama juga kita jadi deket. Jadi
nggak canggung lagi gitu kalau misalkan kumpul gitu. Intinya ada komunikasi gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita menutup diri kan pasti bakalan susah juga, ya susah banget kan gitu. Apalagi kan apa sih namanya, kita langsung ke lapangan gitu ya. Iya. Nah udah kan pengalaman tadi udah ngobrol ya. Terus boleh nggak sih Teh nanya, kayak ini kan berarti kampus ngajar gitu kan, terus Teteh juga jurusan apa sih, pendidikan gitu. Emang ini cita-citanya pengen ngajar apa gimana nih Teh? Jadi ini tuh kayak simulasi gitu, oh dapat kesempatan kampus mengajar tuh simulasi nih, atau misalnya kesempatan banget nanti kan misalnya pengen ngajar gitu. Cita-citanya gitu pengen jadi pengajar gitu. Iya, emang cita-citanya pengen banget jadi pengajar gitu. Jadi ini tuh kayak kesempatan yang berharga banget ya. Masya Allah banget ya. Masya Allah banget gitu. Oke, ngomong-ngomong ke kampus mengajar, berarti sekarang tuh lagi buka pendaftaran lagi ya? Iya. Angkatan 6. Nah, kalau misalnya ini kan Teteh udah ikut yang angkatan 5, boleh nggak sih ikut lagi itu? Atau misalnya 2 kali gitu? Apa harus sekali aja gitu? Kalau dari Kemendikbudnya sendiri, untuk yang ikut kampus mengajar itu diberi kesempatan cuma 1 kali. Cuma 1 kali. Iya, jadi misalnya yang kemarin ikut di angkatan 5, kalau pengen ikut lagi nih di angkatan 6 itu belum bisa. Jadi masih ngasih kesempatan buat yang lain gitu. Iya, benar banget, buat yang lain. Iya. Terus juga kan ini apa namanya, banyak ya program kampus merdeka gitu ya, banyak banget gitu. Jadi ini enggak sih ada keinginan lagi buat ikut yang lain? Kalau saya ada sih tentunya. Apa nih? Pengen ikut yang PMM, kalau enggak yang magang. Oke, yang magang. Kayaknya menarik banget ya. Iya, menarik banget. Ya, menarik banget. Oke, balik lagi ke topik pembahasan ya, takut dia melenceng. Syarat buat ikut kampus mengajar tuh apa aja sih Teh? Dari misalnya nih administrasinya, terus juga nanti tesnya kayak gimana gitu. Apa aja sih, gimana aja? Kalau yang lebih lengkapnya teman-teman bisa sih langsung lihat di postingan Instagramnya kampus mengajar atau enggak kampus merdeka. Di situ udah banyak dijelasin apa saja yang harus kita persiapkan buat ikut kampus mengajar 6 ini. Yang pasti sih minimal kita ada di semester 4. Ada di semester 4 ya. Kalau mau ikut kampus mengajar. Terus IPK-nya harus di atas 3. IPK dia harus di atas 3. Iya. Terus juga ada surat rekomendasi dari perguruan tingginya, terus ada surat fakta integritas, terus kalau bisa nyantumin sertifikat. Kalau menurut saya sertifikat itu kayak ngaruh banget gitu. Ngebantu banget gitu ya. Iya, ngebantu banget. Kalau kemarin maksudnya kayak daftarnya pakai sertifikat juga atau gimana? Iya, sama pakai sertifikat apa aja, misalnya bebas gitu. Bebas. Organisasi atau sertifikat kita pernah ngajar atau pernah ikut seminar apa boleh dicantumkan. Oh, berarti itu sertifikatnya nggak ada ini ya, gak ada ketentuan gitu, bebas ya gitu. Oke nih, ngomong-ngomong masa pendaftaran, pernah nggak sih Teteh, kan pendaftarannya pasti agak ribet juga mungkin ya, maksudnya banyak banget gitu ya harus disiapin gitu. Nah, pernah nggak sih satu waktu gitu kayak ngeluh, udahlah nyerah aja gitu, pernah nggak sih? Tentunya pernah sih. Pernah. Kenapa tuh? Karena yang bikin itu dari surat fakta integritas. Iya. Kenapa emangnya? Banyak problem pokoknya di sana tuh, kayak udahlah nyerah, ya udah nggak usah ikutan deh, tapi gimana udah setengah jalan gitu kan, ya udah lanjutin. Kalau boleh tuh itu isinya apa sih Teh? Fakta integritas itu kayak semacam surat perjanjian gitu. Kita harus ikut program dari awal sampai selesai gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kurang lebih gitu ya. Kayak surat perjanjian gitu dengan pihak kampus mengajarnya. Oke. Nah, kalau misalnya seleksinya gimana? Ada yang tulis juga kah, atau misalnya harus ngisi apa gitu? Kalau untuk tes itu ada 2. Yang pertama itu untuk yang pertama itu seleksi administrasi dulu. Kalau misalkan kita lolos di seleksi administrasi, kemudian kita masuk ke tahap 2-nya, nanti ada tes literasi, numerasi, sama yang lainnya. Biasanya itu online gitu. Terus biasanya itu tiap mahasiswa tuh kadang beda-beda waktunya. Jadi untuk tanggal segala macamnya ditentuin sama
yang dari sananya gitu. Berarti sesuai mengikuti jadwal gitu Iya, ya, ada dari jadwal. sana Iya. gitu. Nah, ngomong-ngomong yang pas tes itu belajar dulu gak sih Teh? Belajar dulu gak sih? Kayak misal nyari-nyari tahu dulu nih, misalnya ke YouTube, misalnya tes buat KM tuh gimana aja gitu. Kalau aku pribadi sih ya, Ya, aku gitu. cari-cari di YouTube pengalaman orang lain yang Ah. ikut kampus mengajar gimana tesnya. Kan tesnya itu ada literasi sama numerasi. Mm. Nah, itu lumayan banget nguras otak. Lumayan. Soalnya Nguras. itu iya. Soalnya ya ini gak banyak nggak? Soalnya itu kurang lebih 60 60. soal. Dalam Iya. waktu berapa tuh? Dalam waktu 1 jam. 1 jam. 1 jam itu. Nah berarti kalau misalnya udah ngisi ada langsung pengumuman atau harus nunggu dulu? Nunggu dulu. Nunggu dulu. Iya. Berapa lama sih biasanya? Kurang lebih 2 mingguan gitu. Iya. Nah baru ada pengumuman kelulusan Kelulusan, lulus. iya. Langsung aja. Habis itu? Langsung habis itu kita disuruh milih sekolah. Oh langsung penempatan. Langsung penempatan, iya. Kita dikasih pilihan sekolah, terus kita ambil yang itu misalnya, terus nanti ada pengumuman finalnya. Nanti ada pengumuman final, kalau udah itu udah kita mulai ke sekolah. Langsung ngajar Iya. gitu ya. Iya, Oke. observasi dulu. Observasi dulu. Iya, Oke, ya di observasi minggu dulu. awal, iya. Terus kalau misalnya SKS-nya nih gimana sih Teh dikonversi? Itu berapa ini? Berapa SKS gitu yang harus dikonversinya gitu? Kalau untuk SKS yang dikonversinya itu 20. 20 SKS. sama berarti 20. Iya, Iya, sama. 20. Nah, oke berarti itu kan 20 biasanya kan SKS-nya ada yang 22 atau 24 gitu ya. Nah, yang sisanya itu gimana? Masuk perkuliahan atau misalnya enggak gitu? Kalau yang lebihnya berarti kita harus tetap masuk perkuliahan gitu. Oke. Iya. Nggak bisa. Berarti ini kan biasanya kan ada offline gitu ya. Iya. Kalau misalnya jadwalnya tuh pas lagi ngajar atau lagi libur gitu? Lagi libur ngajar. Kalau kuliah. Kayak tergantung gitu dia. Oh, tergantung. Iya, tergantung Oh, ya banget. tergantung. Situasional aja. Oke nih ngomong-ngomong tadi kan udah penempatan berarti kan administrasi dulu ya Teh, administrasi terus ada seleksinya juga terus penempatan gitu. Nah setelah itu apa tuh? Ada pembekalan atau apa tuh sebelum kita ini ke Iya. lapangan? Nanti setelah kita dinyatakan lolos, Iya. udah dapat penempatannya, kita itu ada pembekalan dulu selama 3 minggu. Jadi per hari itu kayak beda-beda materinya gitu loh. Biasanya sekitar 6 jam, 5 jam pembekalan tuh. Online, Oh, tapi online. online. Oh, dikira tuh enggak langsung gitu kan? Enggak online. Online, gitu. via Zoom biasanya. Dari mana itu kalau pembekalannya dari Kemendikbudnya atau dari kampus atau gimana? Dari Kemendikbudnya tetap Oh gitu. langsung gitu. Langsung. Oke. Nah itu kan udah ini banget ya udah ngobrol tentang KM5 gitu. Nah sekarang kan lagi ada pendaftaran nih gitu. Pesan-pesannya nih buat teman-teman mahasiswa yang apa sih mau daftar gitu. Boleh barangkali mau diingetin pendaftarannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Terus mungkin nanti kayak pesannya nanti pas KM tuh kayak gimana gitu. Boleh gitu ya. Siapa dulu nih? Boleh deh. Boleh Teh Gida dulu nih. Kalau dari aku pesannya buat teman-teman nih yang mau ikutan kampus mengajar angkatan 6 itu boleh banget. Itu bakal jadi pengalaman yang berharga buat teman-teman karena selain kita bisa mengasah keterampilan di diri kita, kita juga bisa bertemu orang-orang baru dengan pengalaman yang baru juga. Dan buat teman-teman nih yang mau daftar, ada kabar baik nih. Ya, pendaftaran kampus mengajar angkatan 6 itu udah dibuka dari tanggal 6 sampai tanggal 28 Mei tahun 2023. Nah, kalau dari Telisti gimana nih? Kalau dari aku pengalamannya bener-bener pengalaman yang cukup berharga banget. Ya. Terus kan pasti banyak yang bertanya nih, dapat apa aja nih ikut Iya. kampus mengajar? Tentunya dapat banyak banget ya, banget. Menurut saya kayak dapat uang jajannya ada Oh, gitu. tuh benefitnya itu juga uang jajan juga Ada, berarti alhamdulillah. ada. Iya. Terus kayak uang UKT-nya alhamdulillah ada gitu. Oh, iya. Oke nih, nah buat teman-teman mahasiswa nih yang barangkali minat banget ikut kampus mengajar angkatan 6 boleh banget karena pendaftarannya udah dibuka dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 28 Mei. Pokoknya jangan lupa juga terus kepoin akun Instagramnya dan jangan sampai ketinggalan. Oke, mungkin sekian
Semoga dapat menambah wawasan. Jangan lupa terus saksikan podcast Unisa Kuningan. Pokoknya bakal ada podcast-podcast yang menarik dan juga inspiratif. Aku Epa Elpiana, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break down, we're alive, or we run in circles, running around. Break down, chasing